Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sama-sama selesai kita membaca Ratibul Haddad, semoga apa yang tadi kita baca dan apa yang kita tadi niatkan agar Allah kabulkan semuanya. Amin. Amin, Ya amin, Rabbal amin, amin, alamin. Lanjut, kita akan membahas satu tema, yaitu tentang ahli ibadah yang terancam masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salaman alaika ya Rasulullah, amma ba'd. Jadi bahwasanya orang yang ahli ibadah itu bukan berarti dia itu terlepas dari ancaman neraka. Ya, karena belum jadi jaminan orang yang rajin ibadah itu akan masuk surga. Bahwasanya juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan orang yang ahli ibadah pun bisa terancam masuk neraka. Saya mengambil satu buah hadis yang diriwayatkan dari Sahih Bukhari dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala qila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khairun fiha hiya min ahli nar. Dari sahabat Abu Hurairah dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna fulana taqumu. Jadi sahabat Nabi ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya fulana. Ada yang menarik redaksi di sini nih, bahwasanya yang dipakai kata itu fulana. Ya, fulana itu sebutan dalam bahasa Arab bagi seseorang yang tidak diketahui namanya, ya, atau tahu namanya tapi disamarkan. Nah, disebutnya fulana. Kalau fulan itu bagi laki-laki, kalau fulana itu bagi perempuan. Nah, kenapa di redaksi hadis ini fulana, bukannya laki-laki? Padahal kan dalam setiap urusan itu yang diutamakan adalah laki-laki, benar kan? Tapi dalam hal ini, dalam perkara ini, yang diberikan contoh itu adalah fulana atau seorang perempuan. Nanti kita akan bahas. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Inna fulana taqumul laila. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan nih. Taqumul laila wa tasumun nahara. Dia sholat tahajud setiap malam. Wa tasumun nahara, dan dia puasa di siang hari. Wa taf'alu wa tasaddaqu, dan dia berbuat baik. Wa tasaddaqu, dan dia bersedekah. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, dan dia juga menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya sendiri. Nah, jadi sahabat menanyakan nih, bagaimana status seorang perempuan yang perilakunya seperti ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khairun fiha. Tidak ada kebaikan baginya. Tidak ada kebaikan baginya. Dia min ahlin nar. Dia itu adalah termasuk golongan orang yang akan masuk neraka atau ahlin nar. Kemudian lanjutan hadisnya. Qalu wa fulanah tusallil maktubatah wa tasaddaqa bi aswarin wala tu'zi ahadan. Kemudian lanjutan hadisnya itu para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah. Wa fulanah tusalli al-maktubatah. Nah, tapi juga ada perempuan ya Rasul, tusalli al-maktubatah. Dia itu sholat hanya yang wajibnya aja, al-maktubah, sholat al-maktubah, yaitu sholat fardu aja sholatnya. Wa tasaddaqa bi aswarin, dan bersedekah dengan potongan-potongan keju, ya, artinya dia tuh bersedekah, sedekahnya nggak banyak, tapi hanya dari potongan-potongan keju yang ia miliki. Wala tu'zi ahadan, dan dia tidak menyakiti
siapapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab. Apa jawaban Rasulullah? Dia min ahlil jannah. Maka kalau perilakunya seperti itu, dia itu min ahlil jannah. Adalah orang-orang yang akan dijanjikan Allah dimasukkan surganya kelak. Nah, yang tadi saya bilang menarik adalah bahwasanya dikatakan di sini fulana. Kenapa bukan fulan? Ya, bahwasanya kan setiap urusan atau perkara itu kita sering diutamakan itu laki-laki. Nah, dalam hal ini kan kita lagi membicarakan perbuatan-perbuatan apa nih? Bisa dibilang itu yang tukang ghibah, tukang ngomong-ngomongin orang, mengumpat atau lemes mulutnya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, perbuatan seperti itu tuh potensi dilakukan oleh perempuan, bukan laki-laki. Karena memang laki-laki itu tidak banyak suka bicara orangnya kan. Lebih rasional. Ya, jadi melakukan sesuatu yang penting-penting aja kalau yang laki-laki. Jadi nggak tertarik membahas kayak gosip-gosip, ngomongin orang itu kurang menarik kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, nah itu lebih dekat banget. Makanya fulanah dipakainya itu. Kata yang digunakan fulanah. Ya, karena lebih berpotensi seorang perempuan yaitu menyakiti atau menggunjing tetangganya itu dengan lisannya. Ya kan biasanya kan kalau ibu-ibu yang nggak pergi ngaji gitu kan, artinya yang kurang agamanya kumpul di satu lingkungan, yang nggak sambil nyuapin anak atau sambil ajak jalan-jalan sore anaknya, tapi juga sambil bergunjing ke tetangganya gitu. Jadi kalau misalnya yang disebutkan di sini ada orang perempuan nih ya Nabi, dia itu sholat malamnya jalan terus, siang harinya puasanya rajin, puasa sunahnya ya ini ya di sini bukan puasa wajib, puasa sunahnya rajin. Kemudian dia juga orangnya baik gitu, suka bagi-bagi makanan gitu kan. Kemudian rajin sedekah. Tetap itu suka menyakiti tetangganya dengan lisannya gitu. Jadi orangnya itu suka banget nih menggunjing saudaranya. Nah, kalau kategorinya perilakunya seperti itu, kata Nabi apa? La khairun fiha, baginya itu tidak ada kebaikan. Dia min ahlin nar. Maka kalau orang yang seperti itu, walaupun dia sholat malam, walaupun dia puasa di siang hari, walaupun dia berbuat baik dan bersedekah banyak, tetapi dia menyakiti tetangganya atau orang sekitarnya dengan lisannya, dengan ucapannya, nggak ada kebaikan buat dia, nggak ada artinya itu semua. Maka dia itu tergolong orang-orang ahli nar, yaitu orang-orang yang akan masuk neraka. Nah, kemudian para sahabat melanjutkan tadi bahwasanya tapi ada juga fulana nih, orang perempuan nih, seorang perempuan yang dia enggak sering melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ya, tidak sering melakukan ibadah-ibadah sunnah nih. Artinya enggak sholat malam, enggak puasa di siang hari gitu kan. Tapi dia cuman sholat maktubah aja, cuman sholat 5 waktu aja, yang 5 waktu tuh. Sholat fardu yang 5 waktu aja dia. Kemudian sedekah juga dia enggak punya uang yang banyak. Sedekah juga dengan potongan keju yang dia punya gitu. Jadi benar-benar sedekahnya sedikit, menjalankan ibadah yang wajibnya aja gitu loh. Tetapi dia tidak menyakiti siapapun gitu. Apa kata Nabi? Kalau tipikal orang yang seperti yang disebutkan, faqala Rasul, maka Rasul berkata, dia min ahlil jannah, maka orang tersebut atau perempuan tersebut yaitu tergolong dari ahli surganya gitu. Jadi tergolong ahli surga. Insya Allah kelak dia akan masuk surga walaupun dia tidak ditambahkan amalan-amalan sunnah lainnya seperti sholat malam, seperti puasa sunnah gitu kan. Tapi dia cuma sholat 5 waktu, kemudian menjalankan ibadah yang wajib-wajibnya aja, sedekah juga karena dia mungkin
kondisinya bukan orang yang berlebih, sedekah dengan sekemampuannya, dan dia tidak dan dia tidak menyakiti siapapun, maka dia tergolong min ahlil jannah. Tentu idealnya kita sebagai umatnya Nabi adalah ibadahnya banyak, baik ibadah sunnah maupun baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, dan juga tidak menyakiti orang sekeliling kita atau tetangga kita dengan lisan kita. Nah, itu yang lebih ideal. Gitu. Kalau misalnya kita belum bisa nyampe nih yang ideal tadi nih, kalau kita belum sampai seorang umat Nabi yang ideal tadi, minimal yang tergolong kedua, yang menjadi golongan kedua itu deh, yang dibilang Nabi itu min ahlil jannah, yaitu orang melaksanakan ibadah-ibadah wajibnya aja, kemudian bersedekah sesuai kemampuannya dan tidak menyakiti hati siapapun atau orang-orang yang di sekitarnya dia. Kalau misalnya kita tidak mampu menjadi muslim yang ideal, yang tadi yang pertama yang saya contohkan, minimal yang nomor 2 ini deh, yaitu sholat wajibnya nggak ditinggal, bersedekah sesuai kemampuan, dan tidak menyakiti siapapun. Kalau seperti itu perilakunya, insya Allah min ahlil jannah. Kemudian juga di hadis lain dijelaskan bahwasanya la yarhamullahu man la yarhamun nas, bahwasanya Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia lainnya. Ya, bahwasanya Allah tidak akan menyayangi orang-orang yang tidak menyayangi manusia lainnya. Jadi itu dikatakan lagi di dalam hadis yang lainnya, bahwasanya Allah itu nggak bakal mengasihi, menyayangi orang-orang yang orang-orang yang tidak mengasihi, menyayangi manusia yang lainnya. Jadi kita itu dituntut bahwasanya sebagai manusia itu harus berbuat baik ke sesama, terutama kepada sesama muslim, gitu kan. Makanya semampu kita deh, artinya kita ikhtiarkan, kita paksakan diri kita mastata'tum, tentunya biqadri taqah, artinya tuh sesuai kemampuan kita ya. Mungkin kita belum bisa menjadi muslim yang ideal banget, yang tadi dibilang bahwasanya sholat malamnya full, puasanya full, puasa sunnahnya maksudnya ditambah puasa sunnah, berbuat baik, bersedekah, tidak menyakiti hati orang. Mungkin kalau kita belum sampai level yang itu, level yang nomor 2-nya deh, sholat fardunya aja nggak diputus, sedekah sesuai kemampuannya, tapi yang terpenting tidak menyakiti hati sesama. Seperti itu. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, sebelum saya tutup tausiah saya ini, saya mau menyampaikan info, yaitu tentang bahwasanya insya Allah saya dan rekan saya, Ustaz Ahmad Raziki, insya Allah kita akan besok mau visit ke Tower Pasien. Jadi apabila dari teman-teman, rekan-rekan ada yang ingin sharing, gitu kan, bisa hubungi kita ya lewat WhatsApp. Jadi nanti kita akan jadwalkan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung saya berikan, hari besok langsung kunjangan atau jam sekian. Jadi kita list dulu nih jadwalnya seperti apa, baru nanti kita akan datangin. Jadi insya Allah besok karena ada kegiatan dari tim kami nih, tim psikologi dan kesehatan mental, bahwasanya kita akan memberikan satu bingkisan untuk anak-anak ya, untuk anak-anak gitu ya, untuk anak-anak. Nah jadi kita nih sebagai rohaniawan ikut diminta untuk terlibat gitu loh dalam acara tersebut. Dan insya Allah besok kita berdua, saya dan rekan saya Ustaz Ahmad Raziki akan kunjungan ke Tower Pasien. Dan apabila dari di antara teman-teman ada yang ingin sharing atau